Oke, tepuk tangan semuanya. Menurut Kang Denny, dengan posisi Pak Helmi, Betul. PKS ini diuntungkan nggak sih? Ya. Jadi kami di struktur 2 tahun ini melakukan survei 2022-2023 ya. Kemarin pertengahan, dan hasilnya masih sama, bahkan di 2023 semakin meningkat begitu. Di mana posisi Dr. Helmi ini popularitas, elektabilitas, akseptabilitas di masyarakat sangat tinggi. Oke. Tetapi fenomenanya adalah ada gap antara Dr. Helmi dan PKS. Ada gap. Dan 2022 itu agak jauh gapnya, tapi 2023 sudah semakin bagus, sudah semakin dekat begitulah. Oke. Kenapa? Karena kita juga memahami beliau ini tokoh publik, beliau ini juga punya rekam jejak. Selain seorang dokter, juga seorang aktivis, ya, seorang pimpinan ormas di Garut. Justru juga pergerakannya lebih luas, beda dengan partai yang terbatas. Oke. Nah, ini yang menjadi salah satu catatan kita semua. Maka tim survei kemarin memberikan arahan, kalau PKS ingin besar, jangan menjauhkan diri dengan Dr. Helmi. Makanya itulah kenapa pimpinan di pusat menjadikan Dr. Helmi sebagai ketua PKS. Oke. Hari ini, karena dengan harapan Dr. Helmi yang sudah terlampau tinggi elektabilitasnya itu juga bisa mengatrol partai, sehingga apple to apple antara PKS dan Dr. Helmi. Oke. Begitu. Itu yang menariknya, kan. Jadi memang ada hal-hal seperti itu ya. Ada. Kalau orang luar pasti beranggapan di mana ada Dr. Helmi di sana ada PKS. Betul. Tetapi ini Terjadi ada gap. ada gap ya. Justru mungkin karena salah satu problemnya PKS sedang bertransisi dari partai kader, partai dakwah kepada partai massa. Oke. Dulu partai kader, kami juga mengakui eksklusif, terlalu rigid dan tidak terlalu luas berkomunikasi. Terlalu pula pilih. Tapi hari ini ketika sudah bertransformasi menjadi partai massa, kami juga menyadari bahwa kita harus saatnya, karena kita mau memimpin Garut, berarti kita harus melakukan komunikasi lebih luas dengan masyarakat dengan beragam segmentasi, beragam orang sebagainya. Oke. Sehingga ini alhamdulillah hari ini di 2020-2025 kami sangat optimis bahwa PKS bisa besar di Garut, bukan hanya karena Dr. Helmi yang betul-betul jadi ketua PKS, tapi juga karena strategi PKS itu sendiri yang hari ini membuka secara luas berkomunikasi dengan siapapun. Terbukti di semua dapil, caleg-caleg yang sekarang ditempatkan setengahnya kader baru. Kader baru. Setengahnya kader lama. Oke. Di semua, kecuali dapil 6, rata-rata semuanya kader baru. Karena memang dapil 6 kita ingin fokus orang asli sana, yang kemudian bisa mengkatrol 2 kursi sesuai dengan target. Oke. Kalau berbicara masalah Pak Helmi dengan kader PKS atau keluarga besar PKS, itu pasti terjawab kan? Betul. Nah, bagaimana Kang kondisi masyarakat hari ini tentang politik dan tentang PKS? Biasanya masyarakat itu yang saya dengar pribadi di lapangan sudah apatis Kang dengan partai. Nah, bagaimana dengan survei PKS sendiri berkaitan dengan pandangan masyarakat terhadap partai? Ya. Jadi PKS ini diuntungkan sebagai oposisi. Sebagai oposisi. 10 tahun kan. Dan konstelasi politik nasional itu mempengaruhi konstelasi politik daerah. Oke. Artinya bahwa ketika hari ini di nasional PKS semakin diterima masyarakat, bahkan di survei terbaru kemarin ada yang menyampaikan di 3 besar, ini membuktikan bahwa PKS sangat diterima oleh masyarakat dan masih menjadi harapan masyarakat. Di sisi lain, track record PKS sebagai partai yang konsisten memperjuangkan rakyat, konsisten membela rakyat, ini juga alhamdulillah tahadus binimah sebagai hasil perjuangan PKS selama ini. Dan dalam rekam jejaknya PKS ketika oposisi dan mampu mengelola itu semua, di 2004 kalau tidak salah PKS melampaui kursi yang luar biasa. Mendapatkan limpahan kursi yang luar biasa karena tadi konsisten memperjuangkan rakyat dan bersama rakyat beroposisi kepada pemerintah. Begitu. Ini saya kira berdampak kepada Garut, dan hasil survei juga menyampaikan hari ini bahwa masyarakat Garut sangat berharap kepada PKS. Dan alhamdulillahnya PKS dan Dr. Helmi hari ini semakin kompak. Artinya gap antara PKS dan Dr. Helmi semakin berkurang. Alhamdulillah ini merupakan sebuah kebanggaan, dan kita juga sangat bersyukur Dr. Helmi hari ini all out berjuang untuk kemenangan PKS dengan target 12 kursi untuk DPRD Kabupaten. 2 kursi untuk provinsi, 2 kursi untuk pusat. Untuk pusat. 2 pusat, 2 provinsi, dan 12 untuk daerah. Kang,
Ada yang penasaran nih Kang. Siap. Saya juga penasaran. Pak Helmi itu sekarang lagi naik daun, ya, elektabilitas, popularitas dan lain sebagainya. Terus kemudian punya jejak rekam yang cukup panjang. Betul. Dicalonkan sebagai calon bupati, orang sudah berpandangan keren, Betul. pas, Betul. tepat. Tapi bisa aja rusak nih Kang gara-gara salah memilih calon wakil bupati. Kira-kira nih kriteria dari PKS itu sendiri seperti apa Kang? Ya. Untuk calon wakil bupati? Jadi terus terang kami di pimpinan sampai hari ini belum membicarakan serius tentang masalah itu. Karena kami ingin fokus dulu menyelesaikan urusan pencalonan dewan juga pilpres. Tapi karena juga gayung bersambut instruksi dari DPP dan DPW, per minggu ini kebetulan ya Kang Asep, per minggu ini kami diminta oleh DPP DPW untuk mulai memikirkan tentang pencalonan itu sendiri. Dan hari ini kami sedang melakukan survei internal dulu di kader dulu begitu ya. Dan insya Allah besok sudah keluar hasilnya. Yang jelas selentingan obrolan kita di pimpinan bahwa kita berharap wakil yang nanti akan mendampingi Dr. Helmi ini wakil yang satu visi satu misi. Yang kedua juga punya semangat keagamaan yang tinggi. Karena Garut ini harus tetap dijaga nilai keagamaannya karena kita juga harus optimis dengan itu semua. Jadi kita tidak alergi dengan membawa misi nilai keagamaan dan sebagainya karena ini kota santri begitu. Justru kita harus optimis dan harus berani. Yang ketiga juga tentu membantu elektoral Dr. Helmi sendiri. Yang paling sensitif juga membantu logistik tentunya. Oke. Ini juga mohon maaf ya secara vulgar kita sampaikan ini hal yang sensitif tapi juga realistis. Hari ini kami juga berharap wakil yang nanti akan dicalonkan dan mencalonkan bersama Dr. Helmi yang memang secara kekuatan finansialnya juga bisa kita lihat dan kita buktikan gitu. Oke. Kelebihan, kekurangan itu pasti ada pada setiap orang Kang. Betul. Terbuka aja. Betul. Kelebihan Pak Helmi tadi kita udah sebutkan. Kira-kira kekurangannya apa sih Kang dari Pak Helmi? Kekurangannya ini saya kira nyaris tidak ada ya. Walaupun memang mohon maaf beliau ini agak tawadu begitu. Jadi tidak terlalu ngotot begitu dalam urusan yang sifatnya anggaran dan sebagainya. Sekarang kalau dari sisi finansial alhamdulillah lah ya, beliau juga pebisnis begitu hari ini, punya klinik, ya punya bisnis di tempat yang lain, juga punya keluarga yang memberikan support yang luar biasa, punya keluarga besar juga yang insya Allah secara finansial juga backup kepada beliau gitu. Jadi saya kira kekurangannya hari ini nyaris tidak ada konsep, tapi kalau memang ingin disebutkan kurangannya, kalau beliau sering heri sama saya itu kita ini sering ditipu. Sering ditipu. Tapi partai tidak pernah mengajarkan kita menjadi penipu. Oke. Jadi kalau kita ditipu ya kita terima saja, tapi jangan pernah membalas dengan tipuan yang sama. Oke. Closing statement yang cukup menarik. Boleh kita ditipu asal kita jangan jadi penipu. Ini kayaknya harus diikuti oleh semua masyarakat Kang ya. Betul. Karena kebanyakan ketika orang sakit hati maka membalas rasa sakit hati itu. Akang kan seorang ustadz nih Kang. Betul. Ada salah satu hadis atau dalil nggak yang mengatakan tentang kita ketika disakiti jangan kembali menyakiti? Ya hadisnya sebenarnya banyak ya, sebenarnya banyak hadis yang berkaitan dengan ini. Tapi yang jelas bahwa kita kembali kepada rekam jejak Rasulullah, di mana Rasul ini salah satu akhlaknya adalah dia tidak pernah membalas ya cacian dengan cacian yang sama. Oke. Ya, bahkan Allah sendiri mengatakan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 11 bahwa kita tidak boleh mencaci maki orang yang mencaci maki kita. Ya, bisa jadi yang dicaci maki itu lebih baik daripada kita. Oke. Bisa jadi yang kita caci maki itu dia lebih soleh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Maka dari itu Rasul juga mengajarkan kepada kita untuk tidak membalas cacian itu, justru kita doakan saja kebaikan bagi mereka yang telah mencaci kita. Toh cacian mereka bagi kita menjadi penggugur dosa. Menjadi penggugur dosa. Ketika kita ikhlas menerima dan kita tidak membalas dengan cacian yang sama. Oke. Siap. Karena ini sebenarnya saya sengaja nih mengulur waktu, terus kemudian memotong pembicaraan nih sekarang. Karena kita harus sering bertemu, betul, ya kan, agar komunikasi lebih enak dan orang tidak monoton gitu kan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain waktu dan kita bisa sering, karena saya merasa ada sesuatu yang menarik dari PKS ketika berbicara tentang keumatan. Betul. Negatif ada, positif ada. Betul. Nah, hari ini kita bersama-sama mengembangkan yang positifnya, mengurangi yang negatifnya. Mudah-mudahan PKS jaya. Amin. Pak Helmi. Oke, akhir kata
Saya mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ini semua menjadi ladang ibadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.